Definisi metode pembelajaran menurut ahli. Menurut Trianto tahun 2010 halaman 51 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk dalamnya meliputi tujuan pengajaran, tahapan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Maka dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, adapun fungsi atau peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya menemukan 11 fungsi model pembelajaran. Yang pertama adalah membantu membimbing guru untuk memilih teknik, strategi dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai semaksimal mungkin. Yang kedua, membantu guru untuk menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Yang ketiga, membantu guru dalam menentukan saran dan sarana untuk menciptakan sesuai dengan pembelajaran. Yang keempat, membantu menciptakan interaksi antara guru dan siswa yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, membantu guru dalam memproduksikan kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pelajaran atau mata kuliah. Yang keenam, membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pelajaran yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan RPP dan silabus. Yang ketujuh, membantu guru dalam merancang kegiatan belajar pendidikan atau pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik. Yang kedelapan, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan bahan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Yang kesembilan, merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran yang baru. Yang kesepuluh, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori belajar mengajar. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan proses belajar yang relatif dan empiris. Contoh model pembelajaran yang biasa digunakan pada kurikulum 2013 adalah discovery learning. Model pembelajaran discovery learning mengajarkan siswa untuk menemukan secara mandiri mana materi yang akan dipelajarinya. Discovery learning ini juga merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari ataupun meneliti secara sistematis dan logis, sehingga seorang peserta didik mampu menemukan pengetahuan sendiri yang diwujudkan dengan adanya perubahan perilaku pada seorang peserta didik. Selanjutnya adalah ciri-ciri discovery learning. Ciri-ciri discovery learning ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan memecahkan sebuah masalah yang ditemukan untuk menciptakan dan menggabungkan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menggabungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada yang dimilikinya sejak lama. Yang selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Saya menemukan ada 6 langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, stimulus. Stimulus ini adalah tahap untuk dilakukan peserta didik seperti memulai kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran, membaca buku, dan jurnal. Hal ini dilakukan untuk persiapan pemecahan masalah yang akan ditemukan. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini setelah langkah pertama yaitu stimulus, maka akan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan masalah yang memiliki kaitannya dengan mata pelajaran. Yang ketiga, pengumpulan data. Bila rumusan masalah sudah ditemukan, maka siswa diberikan kesempatan untuk menemukan informasi baik dari buku ataupun jurnal yang membuktikan benar atau adanya masalah tersebut. Yang keempat,
pola data. Data yang sudah diinput akan dimasukkan untuk diolah dan dilakukan validasi dengan wawancara yang ditafsirkan berdasarkan olahan data. Yang kelima, pembuktian. Hasil yang sudah didapat dari hasil sebelumnya yang dianggap sudah valid harus dilakukan pemeriksaan secara cermat. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Dari hasil pengolahan data yang ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan fungsi dan berlaku untuk semua kejadian yang sama dengan fokus pada generalisasi. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran Discovery Learning. Di sini saya menemukan 5 kelebihan pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan peserta didik mengenai penguasaan dan keterampilan pada sebuah materi. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual. Dan yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan semangat siswa untuk lebih belajar giat. Yang keempat, memberikan peluang kepada siswa untuk berkembang dan maju. Yang kelima, memperkuat rasa tanggung jawab dan percaya diri seorang peserta didik. Selanjutnya adalah kelemahan metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental untuk menghadapi materi yang akan disampaikan oleh seorang guru dan permasalahan yang akan disampaikan peserta didik. Yang kedua, dalam kelas yang jumlah siswanya banyak, metode ini tidak akan bisa dicapai secara maksimal karena seorang guru tidak mungkin semaksimal mungkin membimbing satu persatu siswa yang ada di kelas. Guru akan kesulitan memperhatikan setiap proses belajar seseorang siswa. Yang terakhir, guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan metode pelajaran yang lama akan kecewa dengan proses pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning. Yang keempat, adanya kritik yang mengatakan metode Discovery Learning ini hanya berpatokan pada pengetahuan, namun mengesampingkan keterampilan dan perkembangan sikap yang kurang disoroti.